Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat cuma yang di depan doang, yang belakangnya nggak tahu nih. Kita coba ulang lagi. Yang jawab salam saya doakan panjang umur, luas rezekinya, barokah hidupnya, kebayar hutangnya. Kenceng amat aminnya, banyak hutang semua ya. Meninggal dunia husnul khatimah, masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah walhamdulillah ala kulli ni'mah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad syafi'il ummah wa ala ali tayyibin tahirin min abna'i Fatimah. Ikuti setelah saya. Astaghfirullahalazim semua. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min kulli dhanbin 'adzim wa min jami'i ma'asi wal khataaya sirran wa jahran zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan sam'an wa basaran taubatan nasuha. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin. Amin ya rabbal. Gimana kabar semuanya? Sehat? Dompetnya sehat? Mudah-mudahan pulang dari sini kantongnya sehat, bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Amin ya rabbal. Pengen berangkat umroh? Pengen berangkat haji? Punya uang gak? Mudah-mudahan pulang dari sini ada rezekinya. Amin ya rabbal. Ini saya ceramahnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Sunda. Bahasa Thailand. Sorry kap. Ya udah, campur-campur aja ya. Yang kita cintai, kita muliakan tentunya orang tua kita, para kiai, para ulama, kita doakan panjang umur, sehat afiat. Bapak camat kita semoga selalu ditambah keberkahan dari Allah. Bapak dari Kapolsek, Kepolisian, TNI, dan DIM dan semuanya, aparatur pemerintah yang mewakilinya, ketua MUI semua yang hadir. Kita doakan mereka ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ladies and gentlemen. I think that I could tell you for the time being, and I would like to tell you others in the next question. Finally, I thank you very much for your good attention in joining my story. Ngertos deh? Paham tidak?
Jujur aja, jujur, jangan ada dusta di antara kita. Paham tidak? Kalau begitu sama, saya juga nggak paham. Saya mau nanya, semua yang hadir bahagia tidak? Bahagia. Yang kompak, yang semangat bahagia tidak? Bahagia. Senang tidak? Senang. Gembira tidak? Gembira. Dari tadi kita duduk sama-sama, ikut saya, duduk sama. Mana suaranya? Duduk sama-sama. Doa sama-sama. Salawatan sama-sama. Lapar sama-sama. Udah lapar ya? Itu ada makanan tuh. Mudah-mudahan kebersamaan inilah yang membuat kita makin hari makin baik, makin bagus dalam kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya momen ini adalah momen yang sangat spesial. Ya, yaitu hari jadi Panongan yang ke 24 tahun. Tenang, nama Panongan nyampe Thailand. Nama Panongan nyampe Hong Kong. Nama Panongan nyampe Singapura. Nama Panongan nyampe juga ke Malaysia. Di setiap tempat kita berdakwah, Panongan dibawa. Kenapa? Karena memang Habib asalnya dari Panongan. Dan alhamdulillah kita pindah ke Panongan di tahun 2004 Pak Camat. 2004, berarti udah berapa? 20 tahun ya? Iya. 17 tahun udah jadi orang Panongan berarti ya. Dan Panongan udah harum ya, alhamdulillah. Orang Kalimantan, Habib aslinya dari mana? Panongan. Tetap kita bawa. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita cinta kepada Panongan. Maka dari itu kecintaan ini bukan hanya diumbar dengan kata-kata saja. Kecintaan ini dimulai dengan apa? Dengan kita menjaga tata krama, menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan, saling cinta mencintai karena Allah. Dan ini bisa tercipta kita sendiri. Kita sebagai hamba Allah adalah manusia-manusia yang mana kita ini diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan untuk kembali kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan di antara perintah Allah adalah cinta kepada negeri. Hubbul watan minal iman. Dan alhamdulillah saya yakin yang hadir semuanya orang-orang yang beriman. Yang hadir semuanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita duduk sama-sama, berjuang bersama-sama, kita jaga negeri kita ini dari bencana-bencana, musibah-musibah yang akan diturunkan oleh Allah. Bagaimana cara menjaganya? Jangan jauh-jauh dari ulama. Dan alhamdulillah acara ini insya Allah dengan adanya acara, adanya silaturahmi, adanya perjumpaan dengan para ulama, para sesepuh, para orang tua kita, para aparat semuanya bersama, duduk sama-sama. Yakin orang yang duduk sama-sama pasti akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang ulang tahun, maka tahun ini kita harus lebih baik dari tahun kemarin. Melirik hal-hal yang tahun-tahun lalu sah-sah saja. Akan tetapi jangan sampai kita terlena. 1 bulan penuh Allah Ta'ala didik kita di bulan Ramadan. Ingat, jangan lupa itu. Ya, 1 bulan penuh Allah didik kita di bulan suci Ramadan. Apa didikannya? Istiqomah. Apa didikannya? Betul tidak? Salat tepat waktu enggak? Azan ditungguin enggak? Ayo ngaku. Azan ditungguin enggak? Bulan Ramadan nungguin azan enggak? Khususnya azan maghrib ditungguin enggak? Jika dikumandangkan azan maghrib, Allahu Akbar, senang tidak? Alhamdulillah. Pertanyaan saya, nungguin azan maghrib, mau sholat, mau makan? Jujur semua. Pertanyaan yang kedua, bangun malam di bulan Ramadan, bangun tidak? Bangunnya semangat tidak? Bangunnya senang tidak? Bangunnya bahagia tidak? Pertanyaan selanjutnya, bangun malam di bulan Ramadan, mau makan, mau sholat, mau ibadah? Makan lagi. Allah, luar biasa.
tanpa kita sadari ada satu didikan yang membuat kita terbiasa bangun malam ibadah, bangunnya nyaman, bangunnya tenang, apalagi kalau ada suara sahur, sahur. Mana suaranya? Masih rindu nggak dengan suara ini? Nanti kalau nanti malam nih jam 3 ada yang kayak gini, sahur, sahur, bangun nggak kita? Bangun, anak siapa itu, kurang aja. Tanpa kita sadari, 1 bulan penuh Allah Ta'ala didik kita di bulan suci Ramadan. Dan jangan kita lupakan perjuangan yang mana kita berjuang bersama-sama ya. Dan tidak ada yang tahu pahalanya, Pak. Kalau sholat itu pahalanya ada, udah dicatat oleh malaikat ya. Kalau sedekah udah ada pahalanya dicatat sama malaikat. Tapi puasa nggak ada yang tahu. Dan puasa mendidik kita sama, siapapun dia, levelnya setinggi apapun tetap tidak betul nggak kira-kira? Makan dimulai dari azan maghrib sampai subuh. Dari subuh sampai maghrib boleh nggak makan? Boleh makan nggak? Kalau dia presiden boleh makan nggak? Kalau wakil presiden boleh makan nggak? Kalau dia raja boleh makan nggak? Mau siapapun, mau dia seorang presiden, bahkan seorang para wali, nggak boleh. Ini didikan. Semuanya sama di hadapan Allah. Dilatih untuk kita berjuang bersama-sama, menahan lapar, menahan haus, menahan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaat. Agar apa? Agar kita sadar diri, tahu siapa kita sebenarnya. Di situ ada didikan yang sangat luar biasa dari Allah. Dan tidak main-main, Allah didik kita bukan hanya didikan saja, tapi diberikan pahala berlipat-lipat ganda. Alhamdulillah. Salat wajib pahalanya 70 kali lipat, salat sunnah pahalanya sama dengan salat wajib. Apalagi baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, baknya 1 huruf dilipat gandakan oleh Allah. Tujuannya apa? Agar orang-orang seperti kita yang 11 bulan mungkin sebelum Ramadan adalah orang yang malas, jarang bangun malam, jarang puasa sunnah, jarang baca Quran, mendapatkan pahala cukup 1 bulan dapat pahala kekurangan 11 bulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini didikan dari Allah. Apa sih tujuan didikan tersebut? Supaya kita sadar, Pak. Supaya kita sadar, Bu. Makanya penting acara-acara seperti ini kita ulang-ulang setiap tahun agar kita sadar diri. Untuk apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Kalau kita tidak betul-betul menjaga waktu yang diberikan oleh Allah, maka keterlaluan sekali. Karena umur kita tidak panjang, betul nggak? Ada nggak orang kayak kita nih umurnya 100 tahun, ada nggak? 200 tahun? 300 tahun? Tapi umat-umat terdahulu, umat Bani Israel, mereka umurnya panjang-panjang, Pak. Umat Nabi Musa ada yang 300 tahun, ada yang 400 tahun, gak pernah dipanggil orang tua. Umurnya 500 tahun, gak pernah dipanggil aki-aki. Bahkan umur 300 tahun tetap ada dipanggil ya ghulam, wahai anak muda, muda terus enggak ubahnya. Tapi umat Nabi Muhammad umur 75, jalan pakai tongkat, kita panggil, anak muda mau kemana? Marah gak kira-kira yang 75? Kurang ajar sih ya. Betul nggak? Tersinggung orang tua dipanggil anak muda. Artinya kita mesti sadar diri, hidup kita nggak lama. Tiap tahun kita ulang tahun, tiap tahun kita buat hari jadi. Pertanyaannya, diri kita seperti apa? Apakah masih seperti dulu? Ayo perbaiki keadaan kita. Yang kerja di sini perbaiki pekerjaannya, yang kerja di situ perbaiki kerjaannya. Jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang amanah, karena amanah ini sangatlah penting sekali. Sebab kita diciptakan di muka bumi ini, diberikan amanah oleh Allah. Kalau kita tidak bisa menjaga amanah tersebut, maka kita pasti akan dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min. Kita lihat seperti Sayyidina Umar, Pak, Bu, Ibu, kenal Sayyidina Umar gak? Emang kenalan di mana loh? Sayyidina Umar ketika beliau menjabat sebagai khalifah, dan perlu kita pahami dulu, beliau adalah contoh bagi kita.
contoh pemimpin yang sangat luar biasa, contoh pemimpin yang sangat amanah, contoh pemimpin yang mempunyai akhlakul karimah, contoh pemimpin yang tidak berani melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Contoh kecil saja, beliau saking amanahnya ketika anaknya Ibnu Umar pulang, Pak, Bu, anaknya Sayyidina Umar pulang, sampai di rumah anaknya mengatakan, wahai ayah, aku ingin membicarakan sesuatu perihal kepada engkau. Apa kata Sayyidina Umar? Tentang apa wahai anakku? Urusan keluarga atau urusan pemerintahan? Dia bilang urusan keluarga. Apa kata Sayyidina Umar? Kalau begitu ngomongnya nggak boleh di sini. Anaknya bingung, ini rumah kita ayah, kenapa tidak boleh di sini? Karena di atas kita ada lampu milik negara, nggak boleh dipakai untuk pribadi. Hebat nggak kira-kira Sayyidina Umar? Masya Allah. Lampu saja beliau nggak berani pakai untuk bicara tentang keluarga. Ayo kita ke tempat lain. Itu lampu milik kita, di sini tidak boleh karena ini ada milik negara. Begitu hebatnya. Makanya beliau saking adilnya Sayyidina Umar, setan iblis pun takut sama Sayyidina Umar. Kalau beliau ini di dalam kitab kita baca nih, kitab Risalatul Mu'awanah, silakan dibuka. Kitab Risalatul Mu'awanah, tulis ya, cari nanti. Ada terjemahannya. Itu di bab tentang iman. Itu Sayyidina Umar dikatakan bahwasanya kalau Sayyidina Umar berjalan lewat gang, kemudian di gang tersebut lewat juga iblis atau setan, maka iblis setan mencari gang yang lain. Kenapa? Takut melihat Sayyidina Umar. Kalau kita jalan ketemu jurik, yang lari siapa kira-kira? Lagi jalan ketemu hantu, yang lari siapa? Beda Sayyidina Umar. Kalau beliau jalan, setan lagi kumpul merumpi, setannya kocar kacir lari. Saking adilnya beliau. Bahkan pernah suatu hari beliau lagi duduk, tiba-tiba kursinya goyang. Bukan duduk di kursi goyang, bukan. Lagi duduk kursinya goyang, maka beliau kaget, kenapa kursi ini goyang? Dari kanan kiri nggak ada orang, belakang nggak ada orang, nggak taunya gempa bumi, Pak. Terjadi gempa bumi waktu beliau menjadi khalifah. Beliau langsung keluar dari rumah, beliau ambil tongkatnya, beliau pukulkan ke tanah. Alam adil alik, wahai bumi, apakah aku tidak adil kepada engkau? Nggak jadi gempa bumi, Pak. Nah, besok ke pasar beli tongkat. Ya. Ngapain Bib? Nanti kalau ada gempa bumi kita pukulkan ke tanah. Kira-kira berhenti gak gempa buminya? Makin jadi. Itulah perbedaan kita kepada Sayyidina Umar. Di sini kita perlu mencontoh beliau. Kenapa beliau bisa seperti itu? Karena beliau amanah, karena beliau jujur, karena beliau betul-betul menjaga dan khauf takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencontoh siapa? Sayyidina wa Maulana Muhammad. Pernah beliau, Pak, saking khawatirnya beliau dapat minyak dalam jumlah banyak, drum-drum besar itu dikirim, orang-orang kaya ngirim sama khalifah, wahai khalifah, ini hadiah dari kami minyak, tolong bagi-bagikan kepada mustahak yang perlu, yang membutuhkan. Sayyidina Umar bukan senang, gugup dapat amanah bagi-bagi minyak. Kalau kita kan senang, alhamdulillah ya ada jatah kita maksudnya. Beliau gugup, akhirnya beliau minta bantu anaknya, ayo kita bagi-bagikan, jangan sampai tersisa. Dibagi-bagikan semuanya, ditimbang, dibagiin, ditimbang, dibagiin. Udah beres, habis tuh dulu, nggak ada minyak lagi, kosong. Anaknya Khalifah Umar ini tangannya bekas minyak, langsung diusapkan ke rambut. Dilihat sama Khalifah, melihat anaknya ngusap dari tangannya yang bekas rambut tuh kepalanya, ke rambutnya. Maka beliau pulang, ditarik anaknya, ayo kita pulang. Sampai di rumah digundulin, dibotakin anaknya. Apa kata Sayyidina Umar? Kamu senang ya dengan amanah umat Islam? Kamu pakai jadi minyak rambut ya, minyak yang amanah ini. Padahal anaknya itu daripada dicucikan sayang, hanya dilap doang. Tapi digundulin sama Khalifah Umar. Kenapa? Saking khawatirnya hak yang harus diberikan kepada rakyat. Ini yang perlu kita contoh, betul nggak? Maka dari itu ayo kita belajar sedikit demi sedikit menjadi orang baik. Tentunya baik di hadapan Allah Subhanahu. Kalau baik di hadapan manusia gampang, Pak, Bu. Mau baik di hadapan manusia gampang. Gimana caranya, Beb? Bikin tim sukses, selesai. Nanti ini bentar lagi nih, ya, bakal banyak orang baik-baik dadakan biasanya.
Kalau baik di hadapan manusia gampang. Hari ini mereka senang sama kita, alhamdulillah. Kalau udah gak senang, habis kita dibantai, betul gak? Tapi kalau baik di hadapan Allah, Allah yang jaga kita, Allah yang sayang kepada kita, Allah yang akan memuji kepada kita. Kita lihat mereka-mereka yang telah mendahului kita, mereka-mereka salafus saleh, mereka-mereka para ulama-ulama kita, bagaimana setelah mereka wafat, mereka meninggal dunia, kampungnya dapat berkah. Saya kasih contoh, ya, saya kasih contoh. Syekh Muhyiddin Pamijahan, pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Syekh Muhyiddin Pamijahan, seorang tinggalnya di mana? Leweng, di gunung Pak, jauh, jalan kaki capek. Tapi kenapa orang berbondong-bondong ke sana coba? Ada apa di Pamijahan? Kalau nggak ada Syekh Muhyiddin, orang nggak tahu di mana tuh Pamijahan. Satu dunia datang. Alhamdulillah saya berapa kali ke sana. Dan alhamdulillah juga pernah berjumpa, walau dalam mimpi pernah berjumpa dengan beliau. Masya Allah Syekh Muhyiddin. Saya berpikir, engkau ini seorang wali tinggalnya jauh. Bukan di kota, bukan tengah-tengah kota, tapi di atas gunung sana. Tapi semua orang datang. Tempat beliau ibadah dalam gua, didatangin, dimasukin, bahkan ada yang nginep tidur situ. Masya Allah, satu kampung berkah. Orang-orang sana, orang-orang miskin, sekarang banyak orang kaya berkah. Yang punya rumah jadi hotel, yang punya rumah jadi pasar dadakan. Ini pelajaran nih buat kita. Jika Allah sayang kepada hambanya, walau dia meninggal dunia, kampungnya dapat berkah. Betul nggak? Pertanyaannya ini, nanti kalau kita mati gimana nih kira-kira? Kampung kita berkah atau makin nyesek kira-kira? Hati-hati nih, ini perlu kita belajar ya. Belajar menyikapi diri kita. Maka ketika Allah berikan amanah tersebut, pergunakan amanah ini sebaik mungkin agar kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keselamatan oleh Allah tentunya, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal. Maka saya tidak akan panjang-panjang karena waktunya sudah malam, tapi boleh nggak saya mau pesan? Boleh nggak kira-kira? Boleh ya? Maka pesan saya, ghayyidul ilm bil kitabah, sesuai hadis. Jadi kalau kita dengerin ceramah jangan dengar-dengar doang. Kalau dengar-dengar aja di sini paham sampai rumah pohon. Dari mana? Tadi habis dari Palongan di kecamatan ada acara. Apain aja? Ada tumpeng, apalagi? Ada ceramah. Siapa yang ceramah? Habib Mapal. Ceramahnya apa? Apa ya ceramahnya? Lupa. Kan percuma kita ya. Ngapain kita datang kalau begitu? Makanya kata Nabi, ghayyidul ilm bil kitabah, tuntutlah ilmu dengan tulisan, tulis. Kalau nggak siap bawa pena, bawa buku, pakai HP, rekam Pak. Manfaatkan fasilitas-fasilitas ini untuk apa? Untuk diri kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Maka saya tidak akan panjang-panjang, mau saya kasih pertanyaan dulu sebelum semuanya dengerin ceramah saya ini. Saya mau nanya dulu, semua yang hadir mau masuk surga nggak? Ayo jawab yang semangat, mau nggak masuk surga? Sekarang apa nanti? Kalau sekarang saya WhatsApp malaikat Israel. Atau saya kasih pilihan ya, mau masuk surga atau jadi penghuni surga? Ini diulang. Mau masuk surga atau jadi penghuni surga? Penghuni surga. Siap semuanya, siap? Catat ya. Ini kita ambil dari perjalanan kisah yang pernah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW di depan para sahabat. Waktu Nabi sedang berkumpul bersama para sahabat, Nabi waktu itu duduk dalam satu majelis. Kemudian Nabi ngasih isyarat Pak. Nabi ngasih isyarat, apa isyaratnya? Kata Nabi, nanti akan datang orang ke majelis ini, dialah ciri-ciri penghuni surga. Jadi semuanya sepakat ya, mau jadi penghuni surga. Orang masuk rumah sama penghuni rumah beda nggak? Kalau masuk rumah belum tentu punya dia rumahnya, tapi penghuni rumah berarti punya di. Begitu juga surga, penghuni surga. Maka tak lama kemudian ketika sahabat mendengar Nabi mengasih isyarat akan datang orang tersebut, dialah ciri-ciri penghuni surga, semua sahabat terdiam, semua sahabat menunggu, semua sahabat menantikan siapa sih yang akan datang ke majelis ini. Gak lama kemudian datang sahabat Nabi. Siapa nama sahabat ini? Abdullah bin Salam. Siapa namanya? Hafal ini nama sahabat ini. Ya, agar kita semuanya bukan hanya masuk surga, tapi menjadi penghuni
Abdullah bin, itulah sahabat Nabi. Walaupun mereka sudah mulia, walaupun mereka sudah hebat, walaupun mereka dekat kepada Nabi, tapi jika Nabi memberikan isyarat, maka mereka berbondong-bondong mendatangi Abdullah bin Salam, bertanya, ya Abdullah, ajarkan kepada kami apa rahasia engkau, apa yang kau miliki sehingga Nabi mengatakan engkau ini ciri-ciri penghuni surga. Kata beliau, saya tidak punya apa-apa kok, sama seperti kalian, saya duduk sholat bareng, hadir majlis sama Nabi, ikut perang, itu saja. Oh tidak, pasti kau punya sesuatu, pasti punya rahasia. Akhirnya beliau mengatakan, ada sesuatu yang tidak pernah aku tinggalkan. Apakah itu, kata sahabat? Ada dua. Ada berapa? Nah, hanya dua saja nih, oleh-oleh untuk kita pulang ke rumah ya. Mudah-mudahan dua perkara ini bisa kita amalkan agar kita bukan hanya masuk surga tapi menjadi penghuni surga. Maka kata beliau, yang pertama salamatus sadar. Catat, tulis, hafalkan. Salamatus sadar. Ikutin saya. Salamatus sadar. Apa artinya? Selamat dari penyakit hati. Ulang, selamat dari penyakit hati. Yang hadir semuanya punya penyakit hati enggak? Punya tidak? Kalau bilang enggak punya, bohong. Penyakit hati ini nggak ingin orang sukses, betul nggak? Apalagi kalau ada persaingan, oh bahaya nih. Makanya hati ini perbaiki. Jadilah hati yang baik. Jauhkan dari sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah. Tanpa kita sadari, kita ini setiap hari punya penyakit, Pak. Orang senang, kita sakit. Betul nggak? Orang bahagia kok kita yang repot ya. Contoh. Saya kasih contoh nih. Misalkan ibu-ibu ya. Ibu-ibu dulu nih. Biasanya ini kalangan ibu-ibu nih yang sering sakit hati. Punya tetangga. Tiba-tiba tetangganya ini dapat rezeki beli kulkas 7 pintu. Ada nggak kulkas 7 pintu, Bu? Anggap aja ada dah ya. Saking nggak mau sama orang lain maksudnya. Pesan ke Jepang, buatkan saya kulkas 7 pintu, berapapun duitnya saya bayar. Datang tuh kulkas 7 pintu. Sebagai tetangga, kita lihat tetangga beli kulkas baru, kita sebagai tetangga senang tidak? Bahagia tidak? Gembira tidak? Dalam hati di depan dia gembira, betul nggak? Dilihat, wah hebat kulkasnya 7 pintu, saya di rumah 1 pintu, repot ngurusnya. Akhirnya begitu pulang langsung runyam. Saking runyamnya, di atas kepalanya ada koyok, 7 koyok ditempel. Pulang suaminya kaget, mah itu kenapa di kepala ada tempelan 7? Oh tetangga, kenapa tetangga? Kulkas 7 pintu. Orang bahagia kenapa kita yang sakit? Orang senang kenapa kita panas tiris? Ini penyakit namanya. Dan itu terjadi pada diri kita semua. Ketika ada orang berhasil, kenapa kita yang sakit? Ini penyakit nih, tanpa kita sadari. Akhirnya kata suaminya, sabar mah, kalau tetangga beli kulkas 7 pintu, nanti saya belikan yang 11 pintu. Mimpi kali, kata istrinya. Lama kemudian 1 minggu, 2 minggu, dapat lagi rezeki dari Allah, nggak tanggung-tanggung. Suaminya dapat rezeki, dapat bonus, beli mobil merek Alphard yang miliaran harganya. Sebagai tetangga senang nggak? Bohong. Begitu tetangganya beli mobil Alphard, dalam hatinya nyesek. Kenapa tetangga mobilnya Alphard sementara saya naik odong-odong? Pulang suaminya kaget, tempelannya nambah 11. Kalau tadi 7 sekarang nambah 11. Kenapa itu tempelan banyak? Tuh tetangga nggak tanggung-tanggung, kemarin tuh 7 pintu, sekarang mobil Alphard. Kata suaminya, sabar mas, sabar. Kalau tetangga beli mobil Alphard, mama saya kasih hadiah Al-Fatihah. Maksudnya apa? Doa, minta sama Allah. Orang kalau udah punya penyakit, Pak, repot urusannya. Sakit hatinya. Ngelihat orang bahagia nggak senang. Padahal sebagai kita sesama tetangga, ada yang berhasil, seharusnya kita senang. Tapi hati ini nggak bisa dibohongin. Sakit. Akhirnya 2 suami istri ini malam-malam tidur, nggak tidur, begadang berdoa. Minta sama Allah, ya Allah, kenapa tetangga tuh rezekinya lancar terus ya Allah? Kata istrinya, sementara saya tahu betul suaminya jarang ke masjid, sementara suami saya 5 waktu di masjid,
istrinya jarang ke pengajian, sementara saya di mana ada pengajian saya datangin, kadang sampai subuh pengajian itu datang. Kenapa ya Allah? Mereka itu yang jarang ke pengajian, yang jarang sholat di masjid, rezekinya lancar, sementara kami rezekinya sempit. Doanya nyalain Allah nih ceritanya nih. Itu kalau orang punya penyakit begitu. Tapi kalau orang yang enjoy saja, santai-santai saja, penyakit hatinya tidak ada, dia senang. Alhamdulillah ya Allah, rezeki dia lancar. Alhamdulillah ya Allah, walaupun kami rezekinya seperti ini, tapi kami bersyukur ya Allah, kami hidup bahagia. Betul nggak? Maka pesan dari Nabi, nih pesan dari Nabi ya. Apa kata Nabi? Untu ila ma huwa dunakum. Lihatlah orang-orang yang nasibnya di bawah engkau. Jangan lihat nasibnya yang di atas. Kalau lihat nasib yang di atas akan ada kufur, bukan syukur. Tapi kalau kita lihat orang yang nasibnya di bawah kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu. Orang naik sepeda, jangan lihat yang naik motor Pak, lihat yang jalan kaki. Kalau dia naik sepeda nih, lihat yang jalan kaki. Ya Allah, alhamdulillah aku naik sepeda, dia jalan kaki. Yang naik motor, jangan lihat yang naik mobil, lihat yang naik sepeda. Begitu dia naik motor, alhamdulillah ya Allah, aku punya motor, tinggal gas jalan. Sementara dia pakai kaki capek. Yang punya mobil jelek, jangan lihat mobil bagus, lihat yang punya motor. Ya Allah, alhamdulillah, walaupun mobil butut saya gak kayak naik motor, ya Allah, enggak kepanasan, enggak kehujanan. Ini rahasia dari Nabi. Agar apa? Agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu, agar dihilangkan dari yang namanya penyakit hati. Orang yang sakit hati, ya, hamba Allah yang pertama kali sakit hati siapa? Iblis Pak. Kalau kita lihat sejarahnya, iblis itu alim, ahli ibadah, penghuni surga iblis itu. Kalau kita kan baru mau rencana nih, baru malam ini rencana minta sama Allah jadi penghuni. Kalau iblis udah di surga, iblis tinggalnya di surga, penghuni surga, dikenal oleh semua penduduk surga, dipuji oleh malaikat, ahli ibadah, ahli dalam segala hal, ilmunya hebat. Sampai-sampai iblis itu orang mati bisa dihidupkan, saking hebatnya iblis. Orang yang udah mati bisa dihidupin sama iblis, Allah berikan ilmu. Tapi kenapa dimurkai oleh Allah? Tapi kenapa dikeluarkan dari surga? Satu aja kesalahan dia, punya penyakit gak seneng sama Nabi Adam. Allah ciptain Nabi Adam, dia gak seneng. Awas, jangan sampai kita punya penyakit hati yang udah di surga aja bisa Allah pindahkan ke dalam neraka. Apalagi recehan-recehan kayak kita ini yang belum jelas tentu arahnya kemana. Maka teruslah kita berjuang memperbaiki keadaan kita di hadapan Allah, membaguskan kita punya hati. Biarkan orang-orang yang mungkin mereka punya formalitas bagus, silakan. Tapi hari ini saya yakin yang hadir semuanya insya Allah ciri-ciri penghuni surga. Pakaiannya doang, hatinya belum tahu ya. Maka sudah kita berjuang pakai baju yang bagus, baju penghuni surga. Maka pulang dari sini ayo kita berjuang baguskan apa-apa yang ada di dalam hati, perbaiki hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul dimasukkan dalam kategori penghuni surga. Amin ya rabbal. Yang kedua, saya ulang, yang pertama apa tadi? Salamatus sadr, terhindar dari penyakit hati. Yang kedua, tarku malayakni. Tarku malayakni, meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaat. Hati-hati, zaman sekarang zaman teknologi. Jangan asal kopas. Banyak orang salah ngirim ke pesan saya nih, WhatsApp, buat grup, ngirim apa? Sebentar lagi akan masuk bulan Muharram, haji aja belum. Dia dapat kopas dari orang nggak pernah dibaca. Hati-hati, apalagi kalau ada kalimat-kalimat yang meresahkan, lebih baik delete di kita, cukup. Nggak usah diperpanjang, nggak usah diteruskan. Hati-hati, semua yang kita tulis itu ada rekamannya nanti di hadapan Allah. Semua yang kita ucapkan, kalau sekarang mungkin tulisan, ucapan, ungkapan, semua yang kita keluarkan dari anggota tubuh ini akan ada rekamannya dan direkam. Kalau ucapan tersebut baik, selamatlah kita. Tapi kalau ucapan tadi bisa meresahkan masyarakat ataupun juga menjadi perpecahan antara kampung A dengan kampung B, awas, hati-hati. Bentar lagi kita akan ada gesekan-gesekan. Awas, hati-hati. Kita jaga negeri kita jangan sampai dilaknat oleh Allah.
Yang punya pilihan silahkan, jangan saling menjatuhkan. Awas, yang punya pilihan silahkan, pilihan masing-masing, tapi jangan saling menjatuhkan, jangan saling menghina, jangan saling mengejek. Ayo, kita boleh pilihan berbeda, tapi tetap sama, kita adalah rakyat Indonesia. Betul tidak? Kita jaga NKRI, kita jaga semuanya, kita jaga kampung kita, agar jangan sampai ada gesekan-gesekan. Ingat, ada gesekan syaitan masuk dan kita akan mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga ya. Silakan yang punya pilihan, gak masalah. Mau pilih siapa silakan, mau punya idola siapa silakan, tapi jangan saling menghancurkan, jangan saling menghinakan, jangan saling memecah belah umat. Kita sebagai umat Nabi Muhammad dianjurkan untuk bersatu. Al-jama'atu rahmah. Berjamaah, berkumpul itu turun rahmat dari Allah. Wal firqatu azab. Pecah belah akan datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Udah cukup azab diturunkan oleh Allah, udah cukup tsunami, udah cukup banjir, udah cukup kebakaran, udah cukup gempa bumi. Kita nggak sadar-sadar. Kenapa? Karena ada perpecahan. Ayo mendatang kita jaga bersama. Silakan pilihan berbeda, tapi tetap ngopi bersama. Siap semua? Siap jaga Indonesia? Siap jaga NKRI? Ayo kita dinginkan masing-masing dengan apa? Berkumpul bersama-sama, berdoa meminta kepada Allah agar negeri kita terus diturunkan hujan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan mudah-mudahan mereka-mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin masa yang akan datang mendapatkan keberkahan dari Allah dan terus mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Semoga dengan dua amaliyah ini insya Allah kita bisa bukan masuk ke dalam surga, akan tetapi menjadi penghuni surga. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Sama-sama semuanya walhamdulillah. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqa ala rasulillahil karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah.